Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya coba membuat tutorial bagaimana cara kita input RAK pada SIPD RI di penatausahaan. Pertama-tama kita masuk ke link SIPD RI-nya, di mana di saat penganggaran kita menggunakan link yang atas, sipdri.kemendagri.go.id. Nah, untuk penatausahaan linknya sama, cuma RI-nya yang dihilangkan. Nah, yang ini kita copy, kita masuk ke browsernya, kemudian kita enter. Nah, di sini tampilan antarmukanya seperti ini. Tampilan antarmuka SIPD RI untuk penatausahaan seperti ini. Jadi nanti kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintah daerah lainnya. Kita ambil yang tengah, informasi keuangan daerah. Klik di sini selengkapnya. Nah, di sini ada modul. Di sini ada modul perencanaan anggaran daerah, perencanaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Karena di perencanaan penganggaran kita sudah selesai, sudah penetapan, kemudian kita melangkah ke penatausahaan. Maka kita pilih modul penatausahaan keuangan daerah. Di sini akan disuguhkan dua tampilan, di mana yang satu SIPD RI, yang satu untuk SIPD-nya. Kita masuk ke SIPD RI. Nah, di sini Bapak Ibu, ini untuk usernya hanya menggunakan NIP. Yaitu pertama-tama kita masuk NIP dengan menggunakan user PA, user pengguna anggaran. Oke, kita masukkan. Untuk passwordnya ini rekan-rekan semuanya sudah tahu, atau nanti kita informasikan selanjutnya. Kemudian silahkan masuk ke sistem. Nah, di sini karena saya menggunakan kepala badan, di sini beliau sebagai kuasa BUD, ada juga sebagai pengguna anggaran di BPKAD. Kebetulan beliau sebagai PLT juga di Badan Pendapatan Daerah. Nah, kita pilih akun ini. Oke, ini abaikan. Ini tampilan awal seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan muncul perangkat daerah terkait. Nah, langkah awal di sini Bapak Ibu harus atau wajib masuk ke menu pelimpahan kewenangan. Nah, di sini. Jadi masuk ke pelimpahan kewenangan, di sini akan muncul sub-sub kegiatan yang ada di perangkat daerah terkait. Ini saya ambil contoh untuk BPKAD. Nah, di sini sub kegiatan BPKAD ini muncul beberapa kegiatan, di mana di dalamnya ada sub-sub kegiatan. Nah, di sini. Ini wajib Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan di saat pelimpahan ini jangan sampai ada yang salah. Karena ini kita belum ada, kalau kita lihat kedalamannya, di saat kita salah pelimpahan, itu masih susah untuk mengembalikannya. Oke, Bapak Ibu silahkan masuk ke menu pelimpahan, kemudian diklik nama kegiatannya, klik ada tanda panahnya klik. Nah, jika ini untuk yang PA tidak di KPA kan, berarti ini langsung ke menu penugasan, masuk ke penugasan, karena PPTK langsung di bawah PA karena ini tidak di KPA kan.
Jika ada subkegiatan yang di KPA-kan, nah di sini masuk ke menu pelimpahan. Menu pelimpahan contoh, saya ambil contoh ini untuk yang eh, kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. Ini kita klik, di sini subnya muncul beberapa. Nah ini kita KPA-kan yang kita pilih, misalkan ini. Kita pilih, kemudian setelah di checklist atau di checklist semua, kita limpahkan. Nah di sini akan masuk, sorry saya ulang. Setelah dipilih semua, silahkan Bapak Ibu masuk limpahkan. Atau kalau salah, apa nggak jadi, batalkan pelimpahan. Nah, ini kita ambil contoh limpahkan untuk subkegiatan tersebut. Nah, ini saya limpahkan, kita limpahkan ke KPA. Di sini pilih pegawai, di sini muncul KPA-nya. Silahkan dipilih KPA-nya, kemudian limpahkan sekarang. Atau kalau misalkan nggak jadi, silahkan dibata. Ini saya contoh limpahkan. Nah, eh, setelah dilimpahkan, di sini otomatis dari PA tersebut ada menu penugasan PPTK. Jadi yang sudah dilimpahkan ke KPA, nah KPA akan menugaskan lagi ke PPTK untuk subkegiatan tersebut. Mohon maaf tadi ada langkah yang terlewat. Sebelum masuk ke pelimpahan, silahkan Bapak Ibu masuk ke menu pengguna. Menu pengguna. Nah, di sini menu pengguna silahkan Bapak Ibu tambahkan penggunanya. Tambahkan kemudian contoh tadi KPA-nya siapa, silahkan diinputkan KPA-nya, nama KPA-nya, kemudian untuk NIK-nya silahkan diinputkan, NIP-nya juga, ini NPWP SKPD, ini NPWP dinas. NPWP dinas yang diinputkan, kemudian alamat juga silahkan diinputkan, tanggal lahir juga di sini harus diinputkan, kemudian pangkat dan golongan juga harus diinputkan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu menambahkan jika sudah selesai terisi semua, silahkan klik tambah pengguna sekarang. Nah, jika sudah selesai tambah pengguna, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua masuk ke pegawai. Nah, pegawai di sini sudah muncul. Jadi kalau misalkan sudah input dari pengguna, Bapak Ibu masuk ke pegawai. Nah, pegawai tersebut akan diberikan jabatannya. Di sini tambah, misalkan. Di sini cari pengguna. Pengguna ini data yang tadi diinput di sini, Bapak Ibu. Silahkan klik pengguna. Silahkan diambil contoh siapa yang diambil. Nah, di sini jabatannya apa? Silahkan dipilih jabatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kembali ke yang tadi. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai melimpahkan kegiatan, pelimpahan kewenangan kegiatan, nah kita lihat contoh yang sudah dilakukan pelimpahan. Contoh yang ini. Di sini di kolom KPA akan muncul KPA-nya. Beliau KPA-nya untuk subkegiatan tersebut. Nah, untuk penugasan PPTK-nya, nah, di sini belum ada, Bapak Ibu. Itu contoh untuk yang pelimpahan yang di KPA-kan. Bagaimana dengan yang PA tanpa ada KPA-nya? Bagaimana subkegiatan atau kegiatan yang langsung di bawah PA? Nah, untuk yang langsung ini tidak ada KPA-nya, silahkan Bapak Ibu langsung masuk ke penugasan PPTK. Kemudian saya ambil contoh untuk yang perencanaan evaluasi. Nah, ini. Untuk yang ini saya limpahkan ke PPTK-nya langsung, ke penugasannya, bukan pelimpahan tapi penugasannya. Ini saya langsung klik penugasan untuk PPTK-nya. Klik tugaskan. Nah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan klik di sini, pilih pegawai di sini.
Nah, ini akan ada muncul PPTK-nya. Siapa PPTK-nya? Jika Bapak Ibu ragu udah betul apa belum, silahkan dibatalkan dulu, dicek kembali pemilihan subkegiatannya. Pemilihan subkegiatannya jika sudah dipastikan betul, silahkan klik tugaskan PPTK. Di sini saya pilih pegawainya. Kemudian jika sudah terpilih pegawainya, silahkan tugaskan sekarang. Nah, kita lihat di sini di bawah di penugasan PPTK, di sini akan muncul siapa PPTK-nya. Klik tanda panah pertama dari kegiatan, kemudian klik tanda panah subkegiatan. Nah, di sini akan muncul PPTK-nya. PPTK-nya siapa? Begitu juga subkegiatan yang berikutnya PPTK-nya siapa. Nah, setelah selesai dilakukan pelimpahan dan penugasan PPTK, silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun KPA tadi. Dengan menggunakan akun KPA untuk melakukan penugasan ke PPTK-nya. Nah, di sini akan muncul kuasa pengguna anggaran. Jadi setiap login, dia posisinya sebagai apa? Lalu silakan login dengan menggunakan akun pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, sorry. Jika sudah berhasil login, silakan Bapak Ibu masuk ke menu penugasan PPTK. Nah, di sini menu penugasan PPTK, karena KPA tersebut mendapat pelimpahan untuk kegiatan terkait, maka di sini akan muncul kegiatan yang dilimpahkan ke KPA tersebut. Jika sudah muncul, silakan klik tanda panahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan di checklist untuk PPTK tersebut, untuk PPTK yang akan diberikan penugasan untuk subkegiatan terkait. Ini contoh, kita klik satu subkegiatan aja, karena ini kurang tahu persis ini siapa yang pegangnya, jadi saya pilih satu subkegiatan yang sudah tahu. Di sini jika sudah terpilih, silahkan Bapak Ibu klik tugaskan PPTK. Seperti tadi, ini klik pilih pegawai. Nah, silahkan dipilih PPTK-nya. Kemudian tugaskan sekarang. Untuk melihatnya kita cek dari PA, beliau melimpahkan kegiatan ke KPA. Nah, KPA menugaskan ke PPTK-nya. Nah, ini PPTK-nya. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, tahapan sebelum input RKA, ini tahapannya sudah berhasil semua. Nah, jika sudah selesai menugaskan, kemudian silahkan Bapak Ibu login dengan menggunakan user PPTK. Oke, saya ambil contoh yang tadi. Nah, di sini akan muncul user dengan jabatannya PPTK. Jika sudah berhasil masuk, silakan Bapak Ibu masuk ke pengeluaran, kemudian DPA. Di sini ada penarikan untuk belanja, untuk pendapatan silakan input di menu penerimaan. Masuk ke penarikan, kemudian belanja. Di sini detail. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk input rencana kas di SIPDR ini beda halnya dengan di SIPD merah putih. Jadi kalau di SIPD merah putih untuk input
rencana kas itu bisa dilakukan dengan user level Asubar program. Nah, untuk di SIPDRI ini harus diinput dengan user yang jabatannya PPTK. Oke, jika sudah selesai login, silahkan masuk ke belanja, kemudian masuk ke sub kegiatannya. Kemudian klik detail. Nah, ini klik detailnya. Nah, di sini akan muncul rekening-rekening yang ada di DPA tersebut. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silahkan diklik beranjanya, akan tampil seperti ini. Akan ditampilkan per bulannya. Ini saya sudah ada datanya, ini saya ambil contoh untuk di bulan September. Silahkan Bapak Ibu diinputkan rencana kas yang sudah direncanakannya. Di sini akan terlihat Bapak Ibu, jika sudah nilainya sudah sama, nilai total anggaran sama dengan total RAK. Ini saya ambil, kita nolkan. Nah, di sini akan terjadi selisih. Jadi nilai anggarannya 280, RAK yang sudah diinput 112.200, sehingga masih ada selisih 168.300. Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu simpan. Nah, di sini berhasil. Jadi untuk alokasi anggaran 280, RAK-nya 280, selisihnya 0. Yang belum diinput masih ada nilai selisih. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita ambil rekening berikutnya. Ini ada di Maret semua. Selisihnya 0. Jadi setiap Bapak Ibu input setelah melakukan itu, sebelum disimpan, cek dulu di sini. Jika masih ada selisih, silahkan disesuaikan sehingga di sini tidak ada selisih. Kemudian simpan. Ini silahkan disesuaikan sampai semua subkegiatan ada. Jadi Bapak Ibu, langkah awal sebelum input RAK, Bapak Ibu silahkan login dengan menggunakan user PA. Kemudian dari PA, jika subkegiatannya di KPA kan, maka Bapak Ibu masuk ke menu pelimpahan kewenangan. Jadi pelimpahan kewenangan. Nah, ini pelimpahan kewenangan, silahkan Bapak Ibu pilih subkegiatannya atau kegiatannya. Silahkan pilih kegiatannya. Kalau semua subkegiatan yang ada di kegiatan ini akan dilimpahkan ke satu orang PPTK atau satu orang KPA. Ini silahkan tinggal dipilih semua. Tapi kalau misalkan ternyata di dalamnya akan dibagi-bagi lagi untuk beberapa KPA, silahkan diklik tanda panah dan disesuaikan atau dipilih subkegiatan mana aja yang akan dilimpahkan ke KPA terkait. Nah, kemudian untuk subkegiatan yang tidak di KPA-kan, silahkan Bapak Ibu masuk ke menu penugasan PPTK langsung. Contoh untuk yang tadi, untuk dokumen perencanaan penganggaran, ini tidak di KPA-kan, tapi langsung di PA.
Nah, maka langkahnya silakan Bapak Ibu masuk ke menu penugasan PPTK, kemudian pilih subkegiatannya, kemudian tugaskan ke PPTK. Seperti itu. Mohon diingat Bapak Ibu, sebelum masuk ke menu pelimpahan, jadi di awal kita masuk menggunakan user PA, ini saya ulang kembali, di saat Bapak Ibu masuk dengan menggunakan user PA, langkah awal yaitu Bapak Ibu silakan input pengguna. Di sini inputkan penggunanya. Jadi pengguna yang akan nanti melakukan aktivitas di aplikasi ini. Ada PPK, ada PA, ada KPA, ada PPTK dan sebagainya. Cuma untuk menu untuk user PA ini sudah langsung di-create di saat kita membuat jadwal penatausahaan. Sistem menarik langsung dari modul penganggaran, perencanaan penganggaran. Jadi kalau misalkan di perencanaan penganggarannya salah, masuk ke KPA pun, masuk ke penatausahaan pun PA-nya akan salah juga gitu. Jadi kalau misalkan di penatausahaan ini tidak usah menginput user untuk levelnya PA. Di sini hanya menginput menambahkan tambah pengguna hanya yang nantinya dia sebagai KPA atau PPTK dan lain-lain. Nah, langkah awalnya seperti itu. Jadi di saat login, setelah Bapak Ibu berhasil login dengan menggunakan user PA, silahkan masukkan ke pengguna, ke menu pengguna, silahkan tambah pengguna. Ini kolom-kolom ini silahkan field-field ini silahkan dilengkapi semuanya. Tanggal lahir, kemudian pangkat golongannya, silahkan nanti dipilih, disesuaikan. Nah, jika sudah selesai, silahkan ditambahkan pengguna atau ini untuk menyimpan menunya. Untuk menyimpan itu dengan tambahkan pengguna sekarang. Jika sudah berhasil, silahkan Bapak Ibu tambahkan di pegawai. Masuk ke menu pegawai, silahkan tambahkan pegawai dengan cara menarik data dari pengguna tadi yang sudah diinput. Di sini silahkan diinputkan siapa namanya, kemudian dipilih, kemudian pilih jabatan. Jadi nama tersebut jabatannya apa? Silahkan disesuaikan di sini. Nah, ini tahapan bagaimana cara kita menginputkan rencana kas pada aplikasi SIPD RI ini. Mudah-mudahan tutorialnya bisa dipahami, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.